ngobrol nyantai lah gitu dengan isi perjanjian baru. Kita bahas, misalkan aku bahas dulu tentang Korintus 11. Ya, membahas itu nggak berani, tapi pengen gitu. pengen. Kalau ngeprint aja di kertas yang gede tempel di dinding, biar nyokap baca sendiri. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Geraha Mualaf Jakarta. Pada malam hari ini saya baru selesai makan malam ya, bersama dengan tim dan juga dari tim Manusia Cahaya ya. Betul ya. Alhamdulillah hari ini atau tepatnya tadi siang ceritanya, saya nemu mantan kafir. Assalamualaikum. Bener ya? Bener? Bener mantan kafir. Bener kan mantan kafir? Iya jelas dong. Nggak tersinggung kan? Oh enggak. Malah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Ini di sebelah saya ada siapa? Teh Yusa apa? Ocha, namanya Anastasia Yosa Samanta. Panggilannya? Ocha. Kok jauh amat dari Anastasia jadi Ocha? Anastasia Yosa jadi Ocha. Oh, oke. Jadi panggilannya Teh Ocha apa? Ce Osa apa? Cece boleh. Oh, bukan Cece. Kurang sipit kalau Cece. Nggak sebanding ya, beda ya kayak. Alhamdulillah ketemu dengan Ocha. Ngobrol-ngobrol ternyata Ocha ini juga dulu pernah bersyahadat di tahun berapa? 2017. 17. Berarti ini tahun ke-7 nih ya. Ya, insya Allah. Dari agama sebelumnya? Katolik. Anastasia sih ini banget ya, Katolik banget ya. Iya. Katolik banget. Pengen gitu. ganti nama gitu sebenarnya gimana ya? Oh belum ganti, di KTP nggak ganti nama? Enggak, karena kan emang kalau dokumen itu emang nggak bisa kok. Jadi Bisa. Bisa ya? Bisa, cuman ya mungkin memang agak ribet. Ya, tapi kalau namanya tidak mengandung kesyirikan nggak perlu ganti, nggak apa-apa. Oh, gitu. nggak apa-apa ya berarti nggak apa-apa. ya? Kalau nggak mengandung kesyirikan tapi ya. Aku pengen ganti kok gimana ya? Kalau pengen ganti ada prosedur ya lah, lewat kelurahan lah, nanti ke Dukcapil segala macam. Mungkin sampai aja sudah. Ya. Nanti kan sudah. Tapi keterangan agama di KTP udah diganti? Oh iya, insya Allah. Udah dong. Udah. Oh, udah, alhamdulillah. Soalnya banyak orang yang udah masuk Islam tapi nggak ganti keterangan agama di KTP. Alasannya apa ya? Macam-macam, takut keluarga, takut dipecat di pekerjaan, ada yang pengaruh soalnya ke pekerjaan. Nah, ini mau ngobrol ya sama Ocha ya. Tahun 2017 masuk Islam dari keluarga Katolik. Ya. Berapa saudara? 3 saudara. Orang tua memang dua-duanya Katolik. Dua-duanya Katolik. Oke. Asli Bandung. Masih Jogja, lahir di Bandung. Oh, orang tua asli Jogja. Aku lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Orang tua pindah ke Bandung. Aku lahirnya di Bandung. Oke. Jadi Sunda dong ngomongin dong. Bisa kok bisa Sunda benar? Enggak bisa. Oke, lahir di Bandung. Terus dari kecil berarti memang ikut orang tua ke gereja? Iya, dari kecil ikut orang tua ke gereja ya harus ikut kan gitu. Karena kalau kecil kan aku gak punya pilihan ya. Iya, jadi berarti dikafirkan kan sama orang tua kan? Iya benar sekali. Benar kan? Iya, karena lahir harusnya sudah Islam tapi dikafirkan ya, gitu. Setiap bayi yang lahir fitrahnya Muslim, betul. Menjadi Katolik, ya, menjadi Islam, Yahudi atau Majusi sama orang tua. Berarti saya dikafirin orang tua ya? Nah, itu ya? Gimana dong? Terus akhirnya masuk Islam 2017. Ya. Umur berapa tuh? 2017 berarti umur 22. Enggak kok. Oh enggak. 26 tahun ya. Oh 26. Kalau cuma beda 4 tahun aja. Oh iya. Berarti kita masih muda ya. Diskon dikit. Nah, waktu itu gimana? Kok bisa? Itu tiba-tiba apa gimana? Itu sebenarnya dari SMA ya. Dari SMA lah udah lama lah kok. Bukan karena lingkungan, bukan karena apa. Memang kalau misalkan aku ceritain dari awal, aku bertiga nih, alhamdulillah semuanya kakak-kakakku ini semuanya mualaf. 2 kakakku mualaf duluan mereka. Oh malah duluan. Tapi bukan karena mereka juga ya. Aku maksudnya mau mualaf ini bukan karena mereka. Selang berapa tahun? Oh jauh banget kok. Mungkin ada selang 15 tahun atau 12 tahun ya. Karena aku sama kakakku umurnya jauh. Oh gitu? Iya, jauh banget. 2 kakaknya? 2 kakakku tuh aku beda yang satu berarti beda 12 tahun, beda 13 tahun sama beda 13 Kalau tahun. kakaknya yang pertama sama kedua bedanya berapa tahun? Cuman 2 tahun. Terus dari yang kedua sama
Ocha Aku bedanya jauh banget, bisa 12 tahunan ya. 12 tahun. Iya. Oh, berarti orang tuanya dulu khilaf kali ya? Iya, itu. Diharapkan nggak ya gitu? Dari 12 tahun Iya, baru lahir Ocha. lahirlah aku gitu. Oke, khilaf itu Iya, bener itu. Iya, kayak kebablasan gini. Jauh banget bedanya. Iya, jauh Bedanya banget. 15 tahun, kakaknya udah mualaf. Iya, jadi pokoknya bukan karena kakak aku. Mereka mungkin ya, karena kan aku jaraknya juga terlalu jauh. Jadi nggak tahu juga ya mereka mualaf dikarenakan apa. Karena memang setelah itu menikah gitu. Oke. Yang pertama perempuan ikut sama suaminya, yang kedua ikut sama istrinya. Karena kan kakak aku satu cewek satu cowok kan. Gitu. Jadi sama sekali pure bukan karena kakak aku, memang pengen karena ada titik kenyamanan gitu. Padahal aku juga nggak belajar apa-apa loh kok tentang Islam tuh. Kalau inget-inget ya sama aku apa ya gitu, nggak ada yang pernah oh ini ya gitu. Cuman aku pernah mimpi. Waduh, mimpi. SMA mimpi itu jalan di pematang sawah gitu, ketemu sama bapak-bapak, terus cuman bilang ngobrolnya juga ngobrol yang mimpi ketemu siapa? Aku ketemu sama seorang bapak-bapak. Oke. Gitu. Aku bangun terus aku nanya gitu. Aku tuh mengucapkan kalimat syahadat gitu. Tapi itu karena aku mimpi itu. Aku nanya sama teman aku yang muslim, ini apa gitu. Aku bilang gitu kan, aku nanya ini apa sih gitu. Oh ini tuh kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu kalau lu mau masuk Islam lo harus mengucapkan ini gitu. Oh gitu. Lah lu kok tahu dari mana? Ya gue nggak tahu, cuman gue pengen ngeluarin kata-kata ini. Cuman itu kan zaman SMA ya kok. Jadi masih mencari kejati dirian. Apakah iya gitu? Ini kan mimpi membawa gue menjadi seorang mualaf atau tidak? Ya udah akhirnya berjalan nggak di waro tuh, masih ke gereja. Masih ada masalah, masih novena kalau di Katolik ya. Berdoa novena masih berjalan. Setelah mimpi itu aku masih di gereja, masih menjadi anak Allah lah gitu. Masih terus dijalanin gitu. Tunggu sebentar. Waktu kakaknya dua itu masuk Islam, orang tua gimana reaksinya? Kebetulan papa aku udah almarhum. Oke. Kalau mamaku masih ada. Terus? Sebenarnya yang selalu aku ingat itu almarhum papa karena mungkin beliau seniman ya. Jadi beliau cuma bilang sama aku, sama kakak-kakak aku dan termasuk sama aku ya. Buat beliau agama apapun mengajarkan tidak ada mengajarkan yang jahat. Tapi tolong dijalani apa yang memang sudah menjadi agama lu. Itu pesan terbaik buat aku dari almarhum ya. Karena almarhum alhamdulillah tidak pernah menentang sedikit pun. Cuman beliau meyakinkan bahwa yakin sudah bisa menjalaninya, sudah bisa mengikutinya, sudah bisa yakin kamu tidak akan pernah berpaling lagi gitu. Karena jangan sampai hanya karena sesuatu, entah itu cinta, entah itu tuntutan dari kiri kanan bukan dari hati, lu bisa berpaling lagi. Karena mungkin banyak juga ya kok ya contohnya ya, mungkin ada orang yang sudah mualaf, tapi aku cerita kayak gini bukan karena jangan sampai yang memang tadinya mualaf mau gitu ya untuk jadi mualaf jadi nggak jadi karena takut gitu. Oh ternyata cobaannya seperti ini, karena kan setiap orang cobaannya beda-beda ya. Tidak bisa disamakan cobaan aku sama orang yang nanti mualaf. Tapi memang ada beberapa mungkin ya bisa dibilang orang terdekat juga melihat ada mualaf. Sedikit aja ada masalah berpikirannya mau murtad. Balik lagi. Ya. Dan kebetulan kan tadi siang aku dengar kajian kode ini ya, Dodondi ya. Jadi ya oke, kita 100% Islam gitu. Tapi memang kita nggak akan pernah ada yang tahu hati itu. Ya udah. Itu mah memang harus benar-benar dari hati banget. Percaya nggak sih Allah tuh selalu nolong? Percaya nggak sih Allah tuh ngasih ujian? Itu nggak akan sia-sia hasilnya. Tinggal lu sabar atau lu enggak. Iya. Gitu. Karena semua yang lu terima, lu dapat, itu tuh semua udah ditulisin, udah digarisin sama Allah. Nggak usah marah ya. Lu tinggal berserah diri, tinggal ikhlas, ridho, ikhlas, udah. Dan yang paling penting nggak boleh suzon sama Allah. Iya. Nggak boleh suzon sama Allah itu. Sama orang aja suzon nggak boleh, apalagi sama Allah. Betul. Allah mah enggak lah, nggak mungkin Allah tuh ngasih yang jelek deh, nggak mungkin lah gitu. Jadi
Jangan pernah merasa, aduh gue di dunia ini capek banget sih gitu. Ya dunia mah tempatnya capek, dunia mah tempatnya ujian. Tempat datang, ujian, ya udah. iya. Karena kalau lu mau nggak dapet ujian atau nggak mau capek ya goodbye aja gitu. Iya. Gitu ya. Jadi setiap apa yang sudah diambil keputusan, kayak aku mengambil keputusan, oke, aku mau mualaf, tolong terima dengan baik, dengan ikhlas, dengan ridho, bahwa semua yang nanti akan didapat setelah mualaf diterima dengan baik. Jangan pernah apa sih gerumel, gerundel gitu. Grundel ngomong. Kalau di tempat gue bahasanya gerundel. Iya, gerundel ya benar. Mamaku juga ngedumel gitu. Ngedumel gitu. Jangan ngedumel. Oh gini ya, gue masuk mualaf, oh gini ya, gini. Ya udah, itu mah udah digarisin, udah ditulis. Nyokap gimana waktu tahu kakak-kakaknya masuk Islam? Nyokap nangis gerung-gerung atau gimana? Enggak sih ya, mungkin ya mungkin. Kebetulan kan di saat kakak-kakak itu mualaf kan aku masih kecil, jadi nggak tahu ya ini tuh gimana ya gitu. Cuma tahu ya, cuman kakak gue berpindah gitu. Saat itu kan belum pendewasaan juga ya, belum tahu nih agama ini nih bagaimana. Iya mungkin nangis, mungkin kecewa gitu, tapi ya gimana gitu. Mungkin ada perbedaan sikap, ada sama seperti aku. Papa nggak ada tahun berapa? Papa nggak ada tahun 2020 setelah aku mualaf. Oh 2020, berarti 3 tahun setelah sadar. Ya. Oke. Dan itu dia selalu bilang, almarhum tuh selalu bilang jangan lupa sholat. Ya. Papa meninggal masih dalam keadaan Katolik? Masih. Oke. Kok mau nanya boleh nggak mau nanya? Iya. Papa berarti kan meninggal dalam keadaan Katolik ya? Nih banyak ya, aku juga pernah nanya, cuman masih belum dapat dalam hati. Kan aku mualaf, papa aku keadaan kafir lah berarti ya. Gimana sih, boleh nggak sih aku ngedoain, atau boleh nggak, apa nggak boleh, atau gimana gitu loh? Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Berarti aku hanya bisa, oh ya papa aku sebenarnya aku ikhlas ridho, udah. Sorry to say, nggak boleh doain orang udah meninggal dalam keadaan kafir. Kalau doain orang yang masih hidup malah boleh. Tapi yang sudah meninggal dalam keadaan kafir malah kita nggak boleh mendoakan. Dan itu nggak nyampe. Sama nyokap gue juga gitu. Meninggal 2010, gue masuk Islam 2014. Gue tanya semua ustadz, semua mau Habib, mau siapapun gue tanya. Gue cari dalilnya semua di pakai Google gitu ya, cari. Ternyata nggak nyampe doa kita. Malah kita nggak boleh doain. Jadi ya sudah, itu kan sudah menjadi pilihan daripada papanya Ocha. Ya. Allah juga maha tahu. Ya. Setiap orang kan sudah memang harus mempertanggungjawabkan pilihannya sendiri. Ya sudah, kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terus jadi waktu SMA mimpi masuk Islamnya setelah lulus kuliah berarti? Enggak, gue dari SMA tuh kan kerja. Oh kerja terus? Tidak kuliah gitu. Tidak sempat makan bangku kuliahan. Keras ya emang sih. Apalagi kalau yang besi itu, wah. Oh iya, keras banget itu. Ya memang enggak. Jadi ya udah di situ juga kebetulan gue juga kan umur 20 udah punya anak ya. Oh 20 udah, oke. 20 udah punya anak, jadi ya udah. Oh jadi masuk Islam setelah punya anak malah? Ya. Oh. Alhamdulillah anakku juga udah malah. Alhamdulillah. Bareng? Enggak. Duluan? Butuh proses. Duluan Ocha? Ya, duluan aku. Memang butuh proses karena di saat mau mualaf itu dia berarti umur 4 tahun. Belum 4 tahun. Oh. Dan dia tuh masuk mualaf tahun kemarin pas bulan puasa. Oh baru tahun kemarin? 2023? Berarti 11 tahun. Oke. Alhamdulillah ya. Itu banyak dia nanya dan pergunjingannya. Cowok cewek? Cewek. Oh cewek. Alhamdulillah. Gimana ya? Ya udahlah pergunjingannya tuh. Ya nggak. Kalau ada yang nonton salah satu keluarga gue ya udahlah gue buka di sini aja karena nggak ada yang tahu. Nyokap sendiri pun nggak tahu kalau anakku mualaf. Oh gitu Sam.
Sampai Karena sekarang? anak gue takut. Sampai sekarang? Ya. Karena cucu satu-satunya yang Katolik, hanya anak gue. Oh gitu. Jadi anak gue takut. Anak gue sangat tahu diri banget untuk menjaga perasaan nyokap gue. Gitu. Nah, dulu waktu kakaknya masuk Islam, papanya mungkin ya tadi kurang begitu tahu. Mamanya bagaimana juga kurang begitu tahu. Nah, waktu Ocha masuk Islam, gimana papa mamanya? Ya, perubahan raut wajah, perubahan perlakuan pasti berbeda banget. Tapi nggak heboh marah-marah atau enggak gitu? Nggak pergi lu gitu nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gue terima aja gitu. Gue terima, itu kan salah satu resiko yang udah gue ambil. Iya, tapi maksudnya orang tua hanya gimana, hanya cemberut aja. Ya, gitu. Kayak, ngapain sih lo pakai kerudung? Gitu. Oke. Itu kan kewajiban gue. Tapi kalau di rumah kan nggak perlu pakai kerudung. Ya kan kalau gue kerja keluar. Kalau keluar. Ya. Wah, setelah kirain di rumah juga pakai kerudung, tidur pakai kerudung. Setelah gue syahadat itu, gue langsung pakai kerudung kerja. Oke, alhamdulillah. Gue langsung kerja pakai kerudung. Jadi apa namanya? Gue selalu pakai kerudung. Gue mikir ini kewajiban gue kan. Jadi sama orang-orang di luar sana yang ngelihat, ya maaf ya, kayak temen gue nih yang mungkin ngelihat sekarang Siocha pakai kerudung, gue sampai disebut itu si apa? Itu gitu. Masih ada yang begitu ya? Masih. Itu teman-teman yang dari circle yang lama. Iya. Apa ya? Jadi kayaknya itu ya gue nitip pesan aja lah sama orang-orang yang memang ya mungkin agamanya belum bareng sama gue nih gitu ya, belum. Ya, lo lihat orang dari kerudungnya. Ya jangan lihat dari sifatnya. Kerudung itu memang udah suatu kewajiban di agama Islam. Terlepas orang itu bagaimana, jangan salahin kerudungnya. Gitu. Jangan gimana. Semua orang punya masa lalu ya kok. Mungkin orang-orang atau teman-teman gue yang tahu masa lalu gue, si Ocha begini, gue begini. Maaf nih, gue bertato. Tapi gue sebelum maaf gue bertato. Mungkin mikirnya teman-teman kok si Ocha tuh dulu begini. Gue sebenarnya tutup mata tutup kuping kok, nggak mau tahu. Lu nggak pernah tahu kan pas saya jadi gue. Lu nggak pernah tahu mengalami apa yang gue alami. Kenapa gue begini, kenapa gue begitu. Kayaknya gue nggak perlu cerita deh sama semua orang alasan gue kenapa gue seperti itu gitu. Dan mereka melihat penampilan gue sekarang itu kayak nggak mungkin lah si Ocha. Si Ocha bisa. Tapi yang tadi sampai temen ngomong-ngomong begitu tuh teman-teman dari Katolik berarti. Kristen Katolik temen aku kan Kristen. Berarti mereka nggak pernah baca Bible ya? Ya mungkin nggak pernah lihat saya. Di Bible ada nggak perintah suruh pakai kerudung? Ada ya? Ada. Iya betul. Gimana sih kok lupa kok itu? Aku tadi ingat-ingat itu. Ada, aku pernah baca. 1 Korintus ya? 11 ayat 5-6. Ya. Ayat 5 sampai 6. Bahkan diharamkan makan babi juga ada loh. Ada. Iya kan? Ya. Tapi kalau diharamkan makan babinya itu dari Perjanjian Lama. Ya. Kalau di Paulus, sebenarnya kalau surat Paulus yang bilang semua makanan halal, kan dibilang semua makanan halal. Tapi kan Paulus nggak nyebut babi. Ya. Pertanyaannya, buat orang Yahudi, babi itu makanan atau bukan gitu? Buat orang Yahudi nih, bangsa Israel dari zaman dulu, kan babi memang sudah haram. Kalau sudah haram kan berarti dianggap sudah bukan makanan gitu, ya kan? Ketika Paulus bilang semua makanan halal, dan Paulus nggak nyebut babi, dan Paulus juga setengahnya orang Yahudi, berarti kan Paulus tahu juga babi bahwa haram gitu, ya kan? Tetapi mungkin sama gereja dianggap semua makanan babi termasuk makanan gitu. Ya. Mungkin ya. Iya. Itu kan ranah mereka. Tapi kalau yang kerudung harus pakai kerudung. Ya, itu memang yang ini. Sorry, pernah nggak lihat foto atau lukisan atau gambar Maria Ibu Yesus nggak pakai kerudung? Pernah nggak? Ya itu makanya. Gue pikir-pikir sama gue waktu kecil, gue Maria kan ceritanya tuh. Kok yang kelihatan cuma telapak tangan kan? Ya. Sama seperti orang yang berkerudung maksudnya aurat telapak tangan. Yang maksudnya ya Allah, ini sebenarnya gimana ya? Itu menjadi pertanyaan gue loh. Itu di saat gue SMP tapi. Ini ninja apa sih? Ini apa gitu? Ini gimana? Konsepnya agama gue kan kayaknya
kayaknya nih selama ini nih yang gue lihat, si orang yang agama Katolik nih lihat agama Islam tuh kayak agama yang sebelah mata, ngerti gak sih? Oh ini agamanya orang ini nih, agamanya yang kayaknya orang yang miskin, sorry ya, yang gue lihat begitu gitu. Betul, memang betul. Keluarga gue juga masih ada yang mikir begitu. Karena kayaknya dipandang banget jelek banget gitu. Apa sih salahnya gitu? Sampai gue pikir apa sih salah agama ini gitu? Perasaan menurut gue setelah gue semua indah banget, tidak pernah mempersulit, gampang. Itu sih yang gue rasa. Ya balik lagi itu yang patung yang itu, yang berkerudung itu, itu menjadi pertanyaan. Kok sampai gue ini gimana ya? Ya sebenarnya kan gini, ada pandangan gereja yang memandang bahwa masalah kerudung itu hanya masalah fashion, ya fashion yang berkembang gitu. Bahkan ada pendeta yang bilang begini, kalau mau ngotot harus pakai kerudung seperti orang Yahudi zaman dulu, berarti yang laki-laki juga harus pakai gamis kayak Yesus gitu. Ada yang bilang begitu. Tapi kan bukan berarti istilahnya kitanya ngikut menutupi rambut itu karena fashion, bukan. Tetapi karena memang di dalam agama rambut perempuan memang termasuk aurat gitu. Ya, makanya harus ditutup. Sedangkan Paulus sendiri ngomong di dalam suratnya, wanita yang tidak berkerudung mendingan botak. Botak, gitu. Iya benar. Dibotakin gitu. Nah, sekarang berarti kan dalam hal ini kan gereja mengikuti Paulusnya tuh setengah-setengah. Ya. Ada yang diikuti, ada yang enggak. Dan Kristen secara umum, secara yang mainstream, ada yang masih ngikutin, ada yang enggak. Ada yang enggak makan babi, ada yang makan babi. Iya kan? Kristen beda-beda. Ada yang Advent. Advent nggak makan babi. Bahkan nggak minum kopi malah. Ya. Ada sebagian besar Kristen makan babi. Jadi Kristen sendiri pun itu juga nggak konsisten ngikut Paulusnya. Gitu ya. Masalah makanan, dietary, sama makanan, masalah fashion. Nggak konsisten, nggak semuanya gitu loh. Yang ngikutin malah yang sedikit. Yang mayoritas nggak ngikutin gitu. Nah, balik lagi ketika ngelihat mama sama papa ngelihat Ocha masuk Islam, hanya sikap aja yang berbeda gitu ya. Iya sikap aja yang berbeda dan ya kayak nggak mau lihat gue gitu kalau gue pakai kerudung tuh masuk kamar. Oh, tapi selama dari mulai Ocha masuk Islam tuh masih tinggal sama orang tua terus? Atau udah bisa waktu punya anak itu? Enggak, masih satu sama orang tua. Masih satu rumah. Oke. Jadi emang kayaknya kalau lihat gue tuh ya kayak dulu kerja. Setelah mulai tuh masih kerja atau itu gue pakai kerudungnya sampai di luar rumah kalau nggak di tempat kerja. Jadi gue di motor tuh pakai hoodie gitu. Oke. Terus? Gue cuma merasa tanggung jawab gue aja sih, itu kewajiban gue gitu. Iya. Oke, itu orang tua gue yang melahirkan gue, yang membesarkan gue. Tapi kan gue sudah memeluk agama yang berbeda, yang gue juga punya alurnya sendiri yang harus gue lakukan, kewajiban gue gitu. Ya udah, cuman ya memang itu menjadi suatu perdebatan sama perang batin sih. Ya itu salah satu cobaan mualaf. Terus kuat nggak diginin sama orang tua lu sendiri? Lu bakal berpindah atau enggak? Tapi pernah nggak ngobrol sama mamanya? Nah, pernah nggak Mang lihat lukisan gambar Maria nggak pakai kerudung gitu? Ya enggak, gue nggak berani kok. Nggak berani. Dia yang berani. Yang ngomong-ngomong, temen sama Mang Erik itu temen apa? Itu temen kecil. Waktu temen nyolong mangga gitu? Iya. Oh gitu. Dia tuh tapi masya Allah ya dipertemukannya setelah kita emang kita main dulu. Dia sering main dulu tuh di rumah aku. Karena aku tetangga. Karena aku dulu ini kok merentalkan PS tuh. Oh, rental PS. Jadi nongkrong. Oh, dia main PS. Nongkrong, dia main PS. Bayar nggak? Bayar lu ya. Jadi terus? Dia main tuh nongkrong, sering disuruh sama mama. Kok Rick beliin ini, mau PS ya? Rick ya apa Rick? Oh gitu? Iya. Pokoknya deket banget lah sama, emang deket banget. Temen dari kecil? Iya, temen dari kecil. Terus emang udah deket banget, terus hilang lah. Aku udah nggak buka PS tuh. Dia nggak tahu kemana, aku kemana.
ini memang sudah jalannya Allah. Allah tuh, aduh, benar-benar luar biasa mempertemukan aku sama beliau, sama istrinya. Suami aku yang sekarang nih, biasa sebelum tidur suka buka-buka YouTube. Oke. Nonton siapa? Nonton Erik atau nonton siapa? Nonton beliau. Oh, nonton Erik. Enggak, tapi awalnya aku nggak tahu kalau suami gue tuh nonton beliau, nggak tahu tuh. Terus? Biasanya kalau udah nonton tuh di back gitu loh kok, di back. Jadi nggak itu. Nah, aku pagi-paginya tuh, pinjam HP dong, aku bilang gitu. Pas dibuka, podcastnya beliau. Nah, bentar dulu, gue kayak kenal sama orang. Siapa? Ini mukanya dulu nyewa PS nggak bayar nih gitu. Siapa gitu? Nah, lama kok bener liatin siapa ya? Erik. Iya, ini si Erik. Cari tuh. Gue lihat di YouTube, terus ada di YouTube-nya beliau, Mualaf Channel. Gue search lah di IG-nya. Gue search Mualaf Channel. Bener. Dia ODM. Terus? Oh enggak, kan dia namanya Kang Erik ya, dipanggilnya. Bukan, gue nggak DM-nya apa? Kang Erik, Assalamualaikum. Terus? Akhirnya dia balas, gue minta WA dong, cerita-cerita, ya udah ngobrol sama dia, lu gimana, kok bisa masuk mualaf, lu gimana bisa masuk mualaf. Itu indah banget. Baru cerita sama-sama? Iya, baru masuk cerita. Islam gitu? Iya, aku mualaf loh. Ya kan, Masya Allah ya, enggak dari suami aku bangun tidur pas lagi nonton beliau gitu. Ya, indah banget aja. Gitu. Jadi ketemu Kang Erik hari ini tuh sebelumnya udah pernah ketemu? Udah pernah ketemu. Udah pernah ketemu. Setelah berapa tahun tuh? Berapa tahun ya, Rik? Lulus SMA kok. Lulus SMA. Berarti oke. 2008. 2009 kok, Erik. 2009. Ya. 2009. Sekitar Oh, 15 tahunan ya. 15 tahun baru ketemu sama beliau lagi. Ketemu udah sama-sama muslim ya. Alhamdulillah. Oh iya, kita kan muslim. Cuma berapa bulan doang malah. Mantan kafir. Iya, mantan kafir. Aduh. Sekolah minggu bareng. Hah? Sekolah minggu bareng. Iya. Kok bisa bareng? Lu kan Advent, lu kan Katolik, kok bisa bareng? Karena gue tuh tipe orang yang di rumah siapa tuh dulu? Di rumah Marco, teman kita itu. Kesana kita sekolah minggu. Gue mah apa aja diajak teman gue, diajak teman gue ke gereja mana gue ikut. Oh gitu. Iya. Oh berarti GKJJ dong. Aduh, berisik banget ya. Banget motornya ya. Hah? Nih ciri khas motor Bandung nih. Lu nggak tahu GKJJ? Apa? Gereja Kristen jalan-jalan. Iya, itu gue bener sama dia. Atau gereja Katolik jalan-jalan. Pokoknya gue gereja mana aja, gue ikut ke sini. Iya, gue ikut gitu. Gue pengen tahu. Sekolah minggu sama dia gue ikut. Sekolah minggu ke gereja gue ikut gitu aja. Bisa gitu ya? Tapi nggak menimba ilmu, tapi lama. Cuma ikut genjreng-genjreng. Dulu Kang Erik kan seneng genjreng-genjreng. Oh, gitu. Sambil mengangkat tangannya dia. Sambil memuji Tuhan. Iya, sambil begini kan, gini dia begini. Tapi gini, saya pengen balik lagi sebentar. Dulu mimpinya waktu SMA kan? Iya, SMA kelas 2 kok. SMA kelas 2. Masuk Islamnya setelah umur kurang lebih 26 tahun. Iya, berarti lama. Berarti SMA kan kira-kira umur 17 ya. 7 tahunan. Sampai 7 tahunan berarti baru masuk Islam. Nah, masuk Islamnya itu ngambil keputusannya kenapa? Apa masa gara-gara mimpi yang SMA? Oh enggak. Emang udah bulat aja. Ada salah satu andil. Aku masuk mualaf tuh suami aku. Oh, oke. Tapi bukan karena dia ya, di garis bawah tolong ya. Bukan karena beliau, bukan. Karena aku ngobrol, takut. Ya aku siapa yang nggak takut sih? Katolik, seorang agama, sebuah agama yang tahu kan kalau Katolik itu fanatiknya banget gitu ya. Terus aku tinggal satu-satunya nih anak bungsu yang diharapin mungkin lu jangan sampai pindah. Oke. Karena udah dua anaknya ini pindah. Kakak gue udah berpaling gitu. Jadi kan satu-satunya gue nih. Itu yang bikin gue berat gitu. Tapi akhirnya kenapa gue harus takut? Berarti sekarang di rumah yang masih Katolik cuma nyokap? Nyokap tok. Nyokap tinggalnya sama Ocha, sama anak-anak. Mana? Ya, maksudnya kalau yang kakak itu bisa? Bisa. Jadi ya akhirnya banyak nanya, banyak cerita.
ya kenapa lo harus takut? Kenapa gue harus takut gitu? Ya, maksudnya gue nanya ke orang ya, kenapa harus takut? Kalau emang ya itu kok yang selalu gue harus bawahi. Setiap lo ngambil resiko, apalagi lo berpindah agama, tolong resiko yang nanti diambil di depan, ya lo terima, lo ikhlas. Udah itu aja sih. Walaupun memang awalnya takut, tapi kan ya udah berjalannya waktu. Ya udah toh sekarang gue diterima kok, walaupun mungkin di keluarga besar masih kayak dianggap lihat lo masuk Islam jadi gitu kan, nggak banyak kan duit lo kan, banyak lah yang kayak gitu. Gue mah udah nggak peduli, gue mah cuma berserah aja sama Allah. Emang kalau yang Katolik emang semuanya banyak duit gitu? Ya mungkin beliau keadaannya lagi yang begitu ya, jadi ya udah gue berserah aja kok, yang tahu jalan rezeki gue cuma Allah, bukan mereka gitu. Mereka juga nggak gimana sama gue gitu, jadi ngapain sih gitu gue harus dengerin apa kata orang gitu. Karena kalau Ocha termasuk anak yang manja sama orang tua dulu nggak? Dibilang manja tapi nggak manja banget ya manja ke bokap sih, karena gue deket banget sama almarhum bokap. Kalau Ocha sama mamanya termasuk yang nurut apa enggak? Enggak gitu? Enggak. Gue lebih nurut sama bokap. Pernah disuruh sama nyokap, nggak mau gitu? Oh iya, gue punya cerita. Gimana? Lupa nih yang gue ceritain. Bokap gue meninggal. Bokap gue meninggal. Otomatis banyak yang layat dong, temennya. Nah, bokap gue udah dimakamin tuh 3 hari setelah bokap gue pemakam bokap gue, dia datang ke rumah bokap. Dia baru datang ke rumah bokap, perempuan. Dia apa sih kok namanya kalau perempuan tuh, pendeta perempuan gitu apa sih? Pendeta perempuan? Ya maksudnya ada kayak di Kristen gitu. Katolik apa Protestan? Enggak, pokoknya di Kristen gitulah. Dia orang Manado tuh gitu di Manado. Ya bisa aja pendeta mungkin. Ya, pendeta kan tapi perempuan pokoknya. Udang ya udahlah. Dia perempuan udah. Dia pulang pamitan dong sama gue. Dia bisik-bisik ke gue, nggak bisik-bisik sih, pelan-pelan tuh sambil gini. Ya nggak apa-apa katanya, kamu mualaf, tapi tetap dia berdoanya sama Tuhan Yesus. Dia gue bingung konsepnya gimana ya. Gue bingung. Gimana ceritanya? Ya gimana ceritanya? Ya, lu boleh mualaf tapi doanya masih sama Tuhan Yesus. Ya lu boleh berkerudung. Ya orang taunya lu Islam aja, tapi kan kalau doa kan lu nggak ada yang dengar. Mintanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ngasih apa yang lu mau. Iya aja ulang gitu. Itu yang berarti ada ya orang yang masih sini loh. Masih yang berusaha narik balik. Iya. Ada yang nawarin duit nggak? Enggak. Nggak mau ditawarin duit berapa juga, insya Allah tidak akan pernah. Tahu nggak kenapa tadi saya nanya? Ocha ini termasuk anak yang kalau disuruh mamanya sering nolak apa enggak gitu? Sering nggak mau atau gimana gitu? Termasuk yang begitu nggak? Bukan sering sih, maksudnya ya ada lah ya. Oke. Gue jujur, gue mah lebih nurut sama bokap gitu. Nggak, maksud saya gini. Sekarang kan Ocha masih hidup dan tinggal bersama nyokap, oke kan? Nyokap ini kan mungkin ibaratnya masih keras hatinya gitu lah. Baik terhadap anak, baik terhadap agama anaknya. Oke kan? Tadi kan masih nyindir-nyindir, nggak pakai kerudung lebih cantik segala macam. Tahu nggak bahwa di Quran itu ada ayat yang melarang anak ngomong cuman aja sama ibunya? Nggak boleh berarti gue ya? Nggak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala ngasih tahu bahwa ibu itu adalah orang yang sudah mengandung kita, ya kan, melahirkan kita, bersusah payah, ya kan, merawat kita dari kecil. Jadi kita sebagai anak, walaupun beda keyakinan, kita pun nggak boleh ngomong gitu sama ibu. Tapi ya berarti kalau gue masih nganterin ke gereja kan gue nggak tuh. Bukan, kalau nih gini, kalau orang tua menyuruh kita bukan untuk maksiat, sebisa mungkin kita harus turutin. Ya. Tapi kalau orang tua kita nyuruh kita untuk maksiat, kita boleh nolak. Tapi harus dengan cara yang paling lembut. Coba. Dicoba bisa nggak misalnya? Ke nyokap gitu. Ya, kayak gue. Ya nurut sih kayak kalau sekarang ini mah kita ngomongin dulu zaman gue muda dulu tuh nih. Ya pergunjingan
ya lu begini ya nggak mau gitu kan ya. Ya. Cuman kalau udah setelah bokap nggak ada apalagi, ya gue cuma ngerasa cuma satu-satunya beliau gitu, nggak ada lagi. Walaupun berbeda agama tetap aja dia ngelahirin. Maksud saya gini, Ocha sekarang udah hidup dengan mama, papa sudah nggak ada. Ya. Mama masih berbeda keyakinan dengan Ocha. Ocha yang sebagai orang yang boleh dikatakan dalam tanda kutip pindah agama di mata mama, bisa nggak coba memperlihatkan akhlak dan ajaran Islam kepada mama secara lebih dalam gitu maksudnya. Bukan hanya sebagai hubungan ibu dan anak, bukan. Tetapi lebih banyak ditonjolkan ajaran Islamnya. Contoh tadi satu, jangan sampai membantah mama dengan aja. Itu udah nggak boleh. Kedua, tahu nggak kalau di dalam Islam itu, seorang anak menghormati ibunya 3 kali lebih tinggi daripada menghormati ayahnya. Ya ibumu baru ayah. Nah itu, bukan berarti ibunya ada 3 ya. Bukan berarti ibunya ada 3, kita menghormati ibu 3 kali lebih tinggi daripada menghormati ayah. Coba walaupun sudah nggak ada ayah, itu diterapkan gitu. Yang poin saya adalah, bisa nggak Ocha mengambil hati ibunya dengan akhlak dan adab Islam gitu. Insya Allah siapa tahu, kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu yang bisa membolak-balikan hati mamanya Ocha itu cuma Allah SWT loh. Itu aja sih. Iya emang, pengen sih. Iya. Kalau masalah kerudung bilang aja, Mah Ocha mau ikutin Maria pakai kerudung. Boleh kan gitu kan? Iya benar. Orang di Suriah gitu kok ya Bunda Maria belajar sama orang yang pakai kerudung. Dulu saya waktu baru masuk Islam, ditanya sama kakak perempuan, lu ngapain masuk Islam? Gue bilang apa? Gue mau ikut Yesus. Kok bisa ikut Yesus? Selama ini kan kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus. Saya bilang gitu. Bener, serius. Kasih ayat-ayatnya. Karena dia bilang apa? Ya udahlah masing-masing. Gitu doang, udah paling. Kalau kita bisa memberikan argumen yang ada ayatnya di dalam Bible, kan mereka juga nggak bisa bantah. Betul. Gitu doang sih. Coba tanya sama mamanya, Mah, pernah nggak foto atau gambar lukisan Maria Magdalena deh? Nggak usah ibunya Yesus deh, Maria Magdalena deh. Itu kok, gue tuh nggak berani. Kang Erik doang yang berani. Oh, Kang Erik. Kang Erik tuh pernah ke rumah. Ngobrol ya, Kang Erik ya. Tante tahu nggak? Yesus tuh gimana lo ngomong? Doanya sujud. Kasih ayatnya dong. Loh, gue cuman kedip-kedip doang. Lo berani gue juga kagak gitu. Dia doang yang berani. Masih ada takut ya, maksudnya gue juga gak mau menyinggung, pengen menyampaikan pelan-pelan gitu, tapi udah gue serahin aja deh sama Allah, kalau memang ada jalannya ya emang gak ada yang tahu gitu. Gue dengan senang hati lah gue. Tahu nggak, waktu itu kan saya ke rumah Erik waktu di Ciranjang. Kira-kira kapan Erik? 2 bulan yang lalu ya? 2 bulan yang lalu. Saya ngobrol sama mamanya Erik. Almarhum mama. Iya, almarhum mama. Iya. Waktu itu kondisinya udah tiduran aja, nggak bisa bangun. Ngobrol, bisa bercanda-bercanda, bisa ketawa-ketawa. Waktu itu nalarnya mamanya Erik tuh masih bagus. Jadi kita ngobrol. Saya bawa Bible yang kecil, yang merah. Saya tunjukin. Yang tadi. Iya, yang merah. Iya. Ngobrol sama mamanya. Yang perjanjian lama ya? Baru. Ngobrol. Mamanya Erik bisa, oh iya ya, sampai begitu, oh iya ya, sampai akhirnya mamanya Erik bisa bilang, ya benar Yesus bukan Tuhan, sampai begitu ya, sampai di taraf situ ya. Tapi ketika saya tawarin mamanya Erik, ayo tante kalau mau masuk Islam, ya, dia bilang apa? Nanti dulu ya, kalau saya masuk Islam sekarang, itu saudara-saudara saya semua begini. Jadi mamanya Erik waktu itu masih takut sama saudaranya dibanding dengan keselamatannya. Saya ngomong sama mamanya Erik hari Jumat, hari Selasa pagi saya dengar kabar sudah meninggal. Hidayah milik Allah. Jarak berapa hari doang, Rik? Gue pikir lama. 2-3 hari. Kita ke sana hari Jumat kan, ngobrol Jumat. Hari Selasa meninggal kan, minggu depannya. Ya kita cuma nyampein.
mamanya Erik waktu itu takutnya hanya sama saudara-saudaranya karena Ya. bahkan mamanya Erik pernah cerita sebelum udah cukup lama mamanya pernah sakit, rambutnya rontok. Mm. Karena rambutnya rontok, mamanya Erik pakai kerudung ke gereja. Di gereja dibully sama teman-teman gerejanya. Serius? Gila. Nah, Ya kayak gitu. Ya gue tuh bukan nggak mau ngobrol sih, pengen gitu ya. Cuman kayak jadi kayak gue nggak mau jadi debat lah gitu. enggak debat. Nggak usah ngajak debat. Tapi hanya nunjukin bahwa ketika Ocha masuk Islam, menjadi Muslim, itu lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Ya nggak, maksudnya kayak misalkan gue kayak Erik tuh berani gitu ya, atau ngobrol nyantai lah gitu dengan isi perjanjian baru. Kita bahas, misalkan aku bahas dulu tentang Korintus 11. Ya, membahas itu aku nggak berani, tapi pengen gitu. pengen. Kalau ngeprint aja di kertas yang gede tempel di dinding, biar nyokap baca sendiri. Karena hanya itu pembulian ke diri gue, bukan pembulian, maksudnya dulu sekarang tertutup ya begini-begini. Kan emang ada, aku bilang di Korintus 11. Makanya kalau mamanya nyindir tentang kerudung, bilangnya mau ikut Maria gitu. Mau nyontoh Maria gitu. Nanti kalau mamanya, misalnya mamanya nyindir atau ngomongin orang sembahyang sampai nungging-nungging gitu. Ya bilang, enggak sih kok. mau seperti Yesus gitu. Yesus juga doanya sujud di Bible, di perjanjian baru. Dikafanin juga kan ya? Hah? Dikafanin juga kan? Yesus doanya sujud, Yesus disunat, Yesus nggak makan babi, Yesus puasa, Yesus cerita di Bible mati dikafanin. Dikafanin kan? Ya sekarang umat beragama apa yang lima-limanya seperti ini? Ya Islam. Nah, kan? Tinggal bilang sama mamanya, "Ma, coba deh diperhatikan gitu aja." Ini akan menjadi PR gue berarti ya? Iya. Emang nggak pengen? Lebih pengen, pengen banget. Tapi maksudnya sepengen-pengennya kita tetap hanya harus bisa menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Itu semuanya haknya Allah, bukan hak kita. Kita hanya bisa memberitahu gitu. Ya kayak, sama kayak Natal juga kan. Maksudnya diajakin gereja kalau Natal? Enggak, maksudnya gue sempat debat sama suami gue kayak gak boleh gitu. Itu tuh gue menjadi, ini singgung gak ya? Ya bingung juga ya. Sebenarnya gimana sih, enaknya gimana sih? Gini, kalau masalah mengucapkan selamat Natal itu memang beda tempat, beda fatwa. Ya, kalau di tempat sebuah negara misalnya banyak orang Kristennya, ulama setempat biasanya akan memberikan fatwa boleh mengucapkan selamat Natal, tapi dengan catatan gitu. Dengan catatan kita tidak boleh akidahnya goyang atau akidahnya rusak karena kita mengucapkan selamat Natal gitu. Jadi kita mengucapkan selamat Natal dengan benar-benar kesadaran bahwa kita tidak beriman kepada lahirnya Tuhan gitu. Ya, nah, selamat Natal kan lahirnya Tuhan kan. Ya. Tapi kalau di sebuah negara yang tidak banyak Kristennya, biasanya ulama akan memberikan fatwa tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Gitu. Nah, kita kan di Indonesia, Islam mayoritas. Ya, sebaiknya kita tidak mengucapkan selamat Natal bukan untuk tidak menghargai mereka, tapi untuk menjaga akidah kita gitu loh. Kita mungkin tahu, tapi nanti saudara kita, anak kita nggak tahu, nanti mereka jadi seolah-olah ketelepasan gitu. Itu aja sebenarnya yang menjadi pemikiran ulama. Gitu. Jadi bukan berarti kalau kita tidak mengucapkan mereka terus kita tidak bertoleransi, bukan. Kan nyatanya kan kita tidak juga boleh mengganggu orang yang merayakan Natal. Kalau gue pribadi, ini pribadi nih ya, jangan dianggap sebagai apa-apa nih. Kalau gue tidak mengucapkan selamat Natal, tapi gue mengucapkannya selamat merayakan hari Natal. Beda nggak? Selamat Natal. Selamat hari Natal, selamat merayakan hari Natal. Beda nggak? Beda ya? Hah? Beda ya? Beda dong. Kalau selamat Natal kan kita kan seolah-olah kita mengakui gitu loh. Ya. Tuhan bisa lahir jadi manusia gitu. Tapi kalau selamat merayakan hari Natal kan kita memberi selamat kepada orang-orang yang sedang merayakan gitu aja. Tapi bukan berarti kita ikut merayakan dan kita mengimani enggak gitu. Tapi itu hanya saya pribadi loh ya. Bukan saya ngambil dari mana-mana gitu.
Tapi kalau yang tadi 2 tempat itu yang berbeda, fatwanya biasanya begitu. Ya. Tapi kan bisa dilakukan dengan cara lain maksud gua. Kita tidak mengucapkan nih. Tapi kalau kita yang beliin kue buat mama, boleh nggak? Pada Boleh. waktu hari Natal. Boleh nggak? Boleh, kenapa nggak boleh? Oh boleh ya? Boleh. Kita memberikan hadiah buat mama pada hari Natal nih. Tapi bukan berarti ini dalam rangka karena Natal, bukan. Karena kita memberi perhatian kepada orang tua kita. Ya boleh. Terus kan gini, sama kayak kan tinggal sama gue nih. Apanya? Ya kan mama kan yang nyokap kan sama gue kan tinggalnya kan nyokap. Nah terus tiba-tiba pasang pohon Natal gitu kok di rumah gue. Menurut lo apa yang harus gue lakukan? Oh berat itu. Terus ada hiasan Santa Claus lah di rumah. Ada salib nggak di rumah? Ada di kamar nyokap gue tapi. Di kamar nyokap gue, tapi kalau di ruang keluarga gue, di ruang kalau nggak ada. Cuman pure tok, cuman di kamar nyokap aja. Gue juga nggak mau. Bentar ya, mudah-mudahan gue nggak lupa ya. Gue cariin nih. Sebentar. Karena itu gimana ya gitu. Ya. Saat tahun Natal kemarin tuh gue lagi di opname. Tiba-tiba nyokap video call. Terus ya udah, ada apa tuh di rumah gue gitu. Bentar. Kayaknya ada kok ayatnya di ada ya? Sebentar. Ada, kalau begitu ada jawabannya. Pohon apa ya? Kata kuncinya beda nih. Jadi ada malah larangan di dalam, kalau nggak salah di kitab Yeremia malah, ya ada larangan atau malah kutukan gitu orang-orang yang menebang pohon bawa pulang ke rumah dihiasin gitu. Malah ada ayat begitu, nggak boleh malah sebenarnya. Terus itu dari mana ya cerita? Itu dari budaya orang-orang pagan. Si pohon Natal itu. Iya. Terus anak gua diikut ngehias pohon Natal, masangin lampunya, masangin bola kan kayak rame banget. Iya. Ya gimana ya gue juga. Bentar. Ada kok ayatnya sebentar. Oh, nggak boleh juga. Nggak boleh. Di perjanjian lama ya tapi ya. Oh, bukan perjanjian baru. Bukan. Lupa inget tuh. Terus apa lagi setelah itu? Enggak sih, udah ya tiba-tiba ada, maksudnya bukan tiba-tiba ya, kayak ada hiasan Santa Claus, terus kayak pohon Natal, gitu. Ya gimana ya, gue tuh bingung, ini tuh gue bertoleransinya, batasan gue sampai mana ya toleransi gue gitu loh. Gue juga satu sisi itu orang tua gue, nyokap gue, satu-satunya gue tinggal satu-satunya itu. Gimana ya? Sama ya kayak nyokap gue tuh, kok berarti ada salib ya? Ada salib berarti yang di lemari depannya ada hiasan kecil banget sih kok. Tapi gue gimana ya cara ngomongnya, kecil banget, kecil lah segini. Di lemari kamar nyokap? Kagak, jadi nyokap gue tuh kayak punya lemari hiasan gitu. Satu doang sih itu, ya itu tapi kecil emang. Ya cuma tetap aja ya menurut gue salib gitu. Gimana ya gitu. Patungnya bentuk apa? Ini kayak apa sih, kayak kristal gitu loh, pecahan kristal gitu, kecil lah segede gini, terus dalamnya ada kayak di salib gitu, kayak di patri gitu, salib gitu loh, kayak apa sih? Oh, ada salibnya. Salib, kayak gitu doang. Nih, Yeremia 10 ayat 3 atau ayat 2 lah sampai 4 nih, baca sendiri deh. Ayat 2 sampai 4. Beginilah firman, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaannya. Bukankah berhalap itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu. Orang memperindah-Nya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orang di kebun mentimun, tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah, janganlah takut sebab berhala itu ayat tidak 4 dapat. aja sampai ayat 4. Oh ya. Iya ini nggak boleh. Catat dong, kasih mamanya. Ya.
Yeremia 10. Coba kenapa? Atau tanya pura-pura nanya, "Ma, ini apa sih Ma maksudnya?" gitu. Yeremia 10 ayat 2 sampai 4. Yeremia 10 2 sampai 4. Ya. Itu kok. Maksudnya ya Patung itu. ya? Enggak patung ya. Tanda salib aja. Gua Gini ya, gini. ngomong Yang penting asal jangan sampai pada waktu kita sholat menghadap ke simbol itu gitu. enggak, gue belakangin berarti kiblat gue ke sana. Ya. Jadi si patung itu ikut kiblat. Oh gitu, kiblat. Di belakang kita. Ya, belakang kita. Gitu. Ya, mungkin masih nggak apa-apa lah ya. Gue bingung ya. Pernah banget. Sama nyokap gue nanya, gue bohong. Wah, apa? Enggak gini. Terus si salib itu gue simpen jadi dalamnya ada keranjang. Gue simpen di keranjang gitu. Gue pikir nggak akan tahu kan itu paling atas ya. Nyokap gue nanya, "Mama nyariin salibnya." Tiba-tiba ada di keranjang itu. Iya, gak tahu kenapa Mah ya. Saking gue nggak pengen ada itu, tapi gue nggak pengen nyokap gue kecewa gitu, gitu kelakuan gue gitu. Jadi gimana ya? Ya udahlah. Ada yang mindahin kali gitu. Iya gue nggak tahu ya. Udah gue, ya Allah gimana dong? Maksud gue nggak gitu. Ya. Maksud gue gitu. Ya emang berat nggak berat, tapi gue harus jalanin gitu. Ya mungkin itu nanti bakal jadi cerita gue gitu. Nggak tahu apa tujuannya gue tinggal sama gue. Mungkin Allah punya tujuan lain. Berujung dengan tujuan lagi gue nggak tahu. Apakah nyokap gue akhirnya dapet hidayah, gue juga nggak tahu ya. Yang penting Ocha harus lebih banyak mengikuti kajian-kajian Islam, terutama masalah mengenai keluarga, mengenai hubungan anak dan orang tua. Perbanyak itu. Dan kalau bisa, sebisa mungkin dipraktekkan dengan orang tua kita sendiri, dengan mama gitu. Apa yang diajarin dalam Quran, hadis, coba dipraktekkan kepada mamanya. Insya Allah kan kita nggak pernah tahu ya. Benar kok. Itu aja. Ya, sip. Ada cerita lain yang mungkin lupa diceritain? Enggak, udah. Cukup. Cukup banyak. Alhamdulillah. Boleh nggak kasih pesan buat pemirsa yang muslim dan yang belum muslim? Buat yang muslim, jangan goyah hatinya. Apapun omongan orang tuh jangan pernah didengar. Udah paling benar. Kewajiban yang perempuan, kewajiban lo sebagai perempuan berkerudung ya udah. Kewajiban. Kalau itu kewajiban lo yang emang harus lo lakukan. Bagus loh. Masuk Islam langsung paham bahwa pakai kerudung itu kewajiban. Gue nazar sendiri. Gue bilang sama dulu suami gue belum jadi suami ya. Gue bilang, pokoknya kalau gue malas, gue langsung pakai kerudung. Bagus, itu keren. Karena gue tahu kewajiban gue itu. Terlepas gue bukan orang yang sempurna gitu, tapi gue pengen menjadi orang yang lebih baik gitu. Berusaha gitu ya. Gue kan nggak pernah tahu ke depannya gimana. Cuman yang jelas gue nggak mau lihat ke belakang. Gue cuma mau lihat ke depan. Yang belum muslim. Ya. Kita sebutnya belum muslim. Ya. Kan suatu saat siapa tahu bisa muslim kan? Iya. Gitu. Ya, yang belum muslim ya belajar banyak membaca Alkitab aja biar lebih tahu. Baca Alkitab. Maksudnya baca Alkitab yang beda-beda versi. Iya, gitu. Apa ya? Ya, semoga terbuka hatinya. Ya, gitu. open mind ya. Ya, karena kisi-kisinya sudah banyak sebenarnya. Ya. Tinggal jangan pernah takut lah. Gitu. Ya. Gue juga dipikir-pikir ngapain ya gue takut gitu dulu. Ya resiko, kalau lo mau jadi mualaf, kalau lo mau jadi muslim, ya lo harus berani sama resikonya. Emang gue ceritain begini bukan bikin orang-orang jadi takut ya. Lo terima aja. Lo agama apa juga namanya di dunia mah pasti ada cobaan lah kok, nggak mungkin nggak ada. Ya. Tempatnya capek kata gue juga. Orang mau muslim ataupun yang bukan muslim, setiap nafasnya juga ujian. Iya, yang penting lo dikasih rezeki, yang paling hebat apa nafas kan? Nafas sama sehat lo udah. Iya. Lo dikasih nafas, dikasih sehat. Udah, itu tuh udah rezeki paling gede banget menurut gua gitu. Alhamdulillah, keren ya nasihatnya. Thank you berat ya buat Ocha ya. Thank you banget. Mudah-mudahan cerita sharing kita hari ini juga bermanfaat buat kita semua. Ya, amin, ya juga Allah. bermanfaat buat yang nonton ya. Insya Allah ya. Masya Allah. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya atas perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan kisahnya Ocha bisa menjadi inspirasi buat kita, bisa menebalkan iman kita, bisa membentengi akidah kita ya. Amin ya rabbal alamin. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI
dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atowi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813-9883-7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita pamit undur diri ya, saya. Thank you. Nanti Makasih insya Allah ya, Ko. kita berjumpa di konten-konten selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Ya, saya. sama-sama, Ko.